Oh ya, teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu ya. Bagi yang sudah, terima kasih. Semoga berkahi. Nah, sobat, ini di depan saya ada tanaman cabai ori saya yang terkena layu fusarium. Nah, layu fusarium itu sendiri menyerang bisa di semua musim, baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Tapi untuk serangan yang parah, yang dominan, bisa terjadi saat musim penghujan. Nah, kalau tanaman kita sudah ada yang terserang seperti ini, kita harus sesegera mungkin mencegah atau mengendalikannya agar tidak terjadi penularan dengan tanaman cabai yang lain. Nah, layu fusarium itu sendiri disebabkan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, mulai dari pengolahan media tanam atau pengolahan bedengan. Nah, diusahakan pada saat pengolahan lahan kita wajib mengaplikasikan jamur trichoderma. Nah, jadi sebelum mengolah lahan kita harus sebar trichoderma di bedengan kita seperti ini atau di media tanam kita. Nah, terus yang pertama tadi, kalau pengolahan lahan kita sudah bagus dan steril, insya Allah tanaman cabai kita dapat diminimalisir dari serangan layu fusarium. Terus yang kedua, karena faktor cuaca, yaitu faktor cuaca itu sendiri ketika kita menanam cabai di musim penghujan. Nah, itu disebabkan karena kelembapan udara yang terlalu tinggi yang menyebabkan akar yang di dalam media tanam kita menjadi rusak, bahkan busuk, dan itu menyebabkan akhirnya tanaman kita layu. Terus yang ketiga, karena ini pada saat kita membuat bedengan, ini bedengan harus kita buat tinggi, minimal 50 cm. Syukur-syukur bisa sampai 70 cm, itu lebih baik. Nah, terus yang selanjutnya, diusahakan untuk jalur perawatan atau jalur irigasi itu jangan sampai ada air yang menggenang. Jadi ketika hujan harus air langsung hilang. Seperti itu, jangan sampai ada air yang menggenang. Nah, itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan layu fusarium pada tanaman cabai. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi tips bagaimana untuk mengendalikan layu fusarium agar jamur fusarium ini tidak menyebar dan menular ke tanaman cabai yang lain. Nah, mari kita simak pestisida atau fungisida apa yang saya gunakan. Mari kita simak. Nah, baik sobat, untuk pengocorannya sendiri saya menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Untuk kadarnya 80%. Ini sifatnya kontak. Produknya dari ini, merek dagangnya Antila. Nah, untuk berapa takarannya? Ini untuk air biasa saya menggunakan 10 liter. Untuk takaran fungisidanya saya gunakan 1 sendok munjung seperti ini. Terus
saya tambahkan lagi dengan kapur dolomit atau kapur pertanian 1 gram seperti ini. Nah, kita aduk rata. Nah, nanti ini untuk pengocorannya sendiri, untuk doser per pokok tanaman kita gunakan takaran 250 ml per pokok tanaman. Jadi untuk pengocorannya sendiri kita berikan di tanaman yang terserang layu fusarium, dan kita kocorkan juga pada tanaman di sekitar yang terkena layu fusarium itu sendiri. Paling tidak minimal 5-10 tanaman di sekitar tanaman yang terkena layu. Nah, nanti bagaimana cara pengocorannya akan saya tunjukkan agar lebih jelas. Yuk kita simak. Nah sobat, ini untuk cara pengocorannya sendiri. Nih, kita langsung kocor ke tanaman yang terkena layu fusarium. Nah, ini langsung kita kocorkan seperti ini dengan takaran 250 ml. Nah, terus tanaman di sekitar yang terserang layu fusarium ini juga harus kita kocor. Nah, paling tidak minimal 5-10 tanaman. Tujuannya untuk melokalisir penyebaran dari jamur-jamur fusarium itu sendiri agar tidak menyebar ke tanaman yang lain. Nah, seperti ini kita kocor dengan takaran 250 ml seperti ini. Nah, yang di belakangnya juga ini, yang sampingnya seperti ini juga disiram. Nah, kalau bisa diusahakan setiap siang hari jam 10, sekitar jam 9 sampai jam 10-an kita muter keliling ke area tanaman kita, dilihat ada yang layu tidak. Nah, kalau sekiranya ada yang layu, terlihat layu, langsung segera lakukan pencegahan, yaitu dengan cara seperti ini. Tadi untuk fungisidanya kita gunakan bahan aktif Mancozeb merek dagang bebas. Saya gunakan Antila karena harganya murah, itu juga efektif. Nah, nanti kalau kita sudah aplikasikan dengan Mancozeb, diusahakan di rolling dengan yang sistem kerjanya sistemik, bisa menggunakan produk dari merek dagangnya Amis Startop kalau tidak tandem. Nah, itu di rolling 3 hari sekali. Itu insya Allah nanti kalau belum terlambat tanaman yang layu itu bisa sembuh. Nah, untuk serangan layu fusarium sendiri bisa menginfeksi sekitar kurang lebih 10 hari. Nah, misal sebelum 10 hari sudah kita lakukan treatment untuk melakukan pencegahan, insya Allah yang tadi terserang layu bisa kita selamatkan. Nah, paling tidak kalau sudah terlambat, nah seperti ini, kita harus lakukan pengocoran di sekitar area yang terserang layu fusarium. Nah, diusahakan yaitu sobat, kalau sudah ada yang terserang, kita tiap pagi jam 9 sampai jam 10 muter mana yang sekiranya ada serangan. Nah, secepat mungkin kita harus melakukan pencegahan, yaitu pencegahan dengan melakukan pengocoran dan juga dengan penyepraian. Penyepraian di saat musim hujan harus rutin. Juga diaplikasikan pupuk kalsium, diusahakan menggunakan yang kalsium nitrat. Kalau saya sendiri menggunakan yang CNG, produk dari Pak Tani. Nah, mungkin itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya tutup, saya ulangi lagi. Nah, untuk mengendalikan penyebaran layu fusarium itu sendiri,
saya menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb, dan ini saya rolling dengan bahan aktif azobdistrobin dan divokonazol, yaitu untuk merek dagangnya bisa menggunakan tandem atau amis startop. Saya rolling 3 hari sekali. Nah, pengalaman saya yang tahun-tahun sebelumnya itu alhamdulillah bisa teratasi. Yang tadinya terserang layu, terus paginya saya aplikasikan pengocoran, alhamdulillah sembuh. Tapi itu syaratnya harus sesegera mungkin dilakukan pengocoran. Soalnya kalau sudah lebih dari 7 bahkan 10 hari itu biasanya tidak bisa diselamatkan. Kalau bisa sedini mungkin kita lakukan pencegahan kalau sudah ada serangan. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.